الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah al-Ajurumiyah, yaitu sekarang kita berada pada bab mansubat, yaitu bab isim-isim yang mansub. Sekarang kita akan masuk rincian daripada isim-isim yang mansub tersebut. Kata beliau, babul maf'ul bih, bab seputar maf'ul bih. Sebenarnya maf'ul bih ini seringnya diartikan yang dikenai perbuatan atau yang terkenai perbuatan. Dan di dalam menerjemahkan seringnya diartikan yang di. Adapun fa'il diartikan yang me. Contohnya, daraba Muhammadun Zaidan. Muhammad telah memukul Zaid. Siapa yang memukul Muhammad? Berarti Muhammad fa'il. Siapa yang dipukul? Zaid. Berarti Zaid maf'ul. Jadi menerjemahkan globalnya, aslinya kalau maf'ul itu yang di, fa'il itu yang me. Mafhum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum. Sekarang kita akan lihat rinciannya. Qala al-mu'allifu asbahullah wa huwal ismu alladhi yaqa'u 'alal fi'lu. Yaitu isim yang terkenai padanya perbuatan. Ini hukum aghlabnya ya, kebanyakannya dia terkenai perbuatan. Nah, barakallahu fikum. Agak ke sini, ke sini. Ya, sini. Nah, jadi kebanyakannya barakallahu fikum yang namanya maf'ul itu yang terkenai perbuatan, tapi tidak selama-lamanya. Buktinya ada juga yang tidak terkenai perbuatan tapi maf'ul juga. Nah, misalkan lam adrib Zaidan. Sekarang Zaidan di situ maf'ul apa bukan? Maf'ul, padahal terkenai pukulan enggak? Tidak terkenai pukulan. Sehingga ucapan beliau di sini al-ismul ladzi yaqa'u al-fi'lu, isim yang terkenai padanya perbuatan, maksudnya yajri 'alal aghlab, berjalan di atas kebanyakannya seperti itu. Kebanyakannya, nah barakallahu fikum, yang terkenai perbuatan tapi tidak selama-lamanya. Mafhum? Tidak selama-lamanya. Naam. Kita lihat contohnya, nahwu darabtu Zaidan. Aku telah memukul Zaid, karena Zaid terkenai pukulan. Terkenai pukulan. Wa raqibtul farasa, dan aku mengendarai kuda. Kudanya nam dikendarai, berarti dia maf'ul. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha. Wattaqullaha di situ, ittaqullaha, lafzul jalalah Allah sebagai maf'ulun bih, mansubun bil fi'li wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Mafhum? Ayo na'am. Wa yuqimunas salata, mereka adalah orang-orang yang menunaikan salat. Salat itu maf'ul bihnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan, jangan antum memastikan mesti yang namanya maf'ul bih itu terkenai perbuatan, itu tidak benar. Kebanyakannya yang namanya maf'ul bih itu yang terkenai padanya perbuatan. Paham ya? Yang terkenai padanya perbuatan. Yang seringnya diartikan yang di. Kalau fa'il seringnya diartikan yang me. Paham ya? Yang melakukan perbuatan. Yang dikenai perbuatan maf'ul. Paham belum nih? Naam. Buktinya apa? Buktinya ada juga yang tidak terkenai perbuatan maf'ul juga ini. Lam adrib Zaidan. Zaidan maf'ul, padahal enggak terkenai pukulan. Paham ya? Nah, berikutnya, wa huwa ala qismain, dan maf'ul bih itu terbagi menjadi dua bagian. Zahiran wa mutmar, yang zahir dan mutmar. Fa dzahiru ma taqaddama dzikruhu. Yang zahir contohnya sudah kita lewati atau setelah kita lewati penyebutannya. Darabtu Zaidan, raqibtul farasa. Naam. Mafhum insyaallah? Wal mutmaru qisman, sedangkan yang dhamir itu kata ganti, ada dua jenis, perhatikan situ, muttasilun wa munfasilun. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Pengertian muttasil, munfasil sudah kita lewati semuanya.
Nah, barakallahu fikum, ya kita harapkan masih ingat. Muttasil apa pengertiannya? Muttasil. Mala? Apa muttasil? Yang bersambung. Ada pengertiannya. Definisi-definisi itu dihafal, dimutkinkan, diulang-ulang terus. Apa? Muttasil? Mala yubtada'u bil kalam wa la yaqa' ba'da illa. Naam, ma la yubtada'u bihil kalam wa la yaqa' ba'da illa. Sudah dilewati sini juga kalau tidak salah ya. Ma la yubtada'u bihil kalam wa la yaqa' ba'da illa. Yaitu kata ganti yang sebuah kalam tidak bisa diawali dengannya dan tidak jatuh setelah illa. Jadi antum ngawali kalam dengan dhamir muttasil enggak boleh. Ka daraba enggak boleh. Darabtu. Tu daraba boleh enggak? Tu daraba gitu. Enggak boleh. Jadi definisinya ma la yubtada'u bihil kalam wa la yaqa' ba'da illa. Kata ganti yang sebuah kalam tidak bisa diawali dengannya dan dia tidak boleh jatuh setelah illa. Contohnya ma darabtu illa ka. Enggak boleh. Paham belum ini? Nah, dhamir munfasil lawannya. Apa berarti munfasil? Nah, ma yubtada'u bihil kalam wa yaqa' ba'da illa. Ma yubtada'u bihil kalam wa yaqa' ba'da illa. Itu definisinya semuanya sudah kita lewati. Kalau di sini beliau sebutkan, nah barakallahu fikum, ma la yuftatahu bihil kalam. Seperti itu nanti anda buka sendiri. Definisinya enggak jauh beda, yang jelas kalau munfasil itu ma yubtada'u bihil kalam wa yaqa' ba'da illa. Yang sebuah kalam itu bisa diawali dengannya dan dia bisa jatuh setelah illa. Contohnya, ana talibun diawali dengan dhamir munfasil, ana. Paham ya? Nahnu tullabun diawali dengan nahnu. Nahnu dhamir apa? Munfasil. Bisa kan? Tapi kalau muttasil enggak bisa. Muttasil harus setelahnya, enggak bisa diawalkan. Dan boleh juga jatuh setelah illa. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Munfasil enggak? Naam. Itu ingat-ingat ya. Muttasilun nahwu akramani wa akhwatihi. Perhatikan ini. Yang muttasil contohnya akramani wa akhwatihi. Maksudnya akramani wa akhwatihi itu akramani wa akramana wa akramaka wa akramaki wa akramakuma wa akramakum wa akramakunna wa akramahu wa akramaha wa akramahuma wa akramahumma wa akramahum wa akramahunna. Paham ya? Itu maksudnya akhwatihi. Paham belum ini? Jadi akramani wa akhwatihi itu maksudnya. Tapi kok nyimak ya biar tahu ya. Naam. Jadi nah barakallahu fikum, akramani wa akhwatihi maksudnya apa tadi? Akramani wa akramana wa akramaka wa akramaki wa akramakuma wa akramakum wa akramakunna. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian mana i'rabnya? Akramani kita katakan akrama fi'lun madhin mabniun fathi la mahalla lahu min i'rab wa nun liqayah harfun mabniun al kasri la mahalla min i'rab wal ya' dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahallin nasbun maf'ulun bih. Paham belum? Nah, itu i'rabnya sudah kita lewati semuanya, insyaallah mudah. Paham insyaallah ya? Berikutnya wa munfasilun. Sekarang munfasil ternyata ada juga munfasil yang dia sebagai maf'ul bih. Karena dhamir muttasil, kalau muttasil ada 3. Muttasil itu ada 3. Imma fi mahalli raf'in, imma fi mahalli nasbin, imma fi mahalli jarrin. Sudah kami bagi dalam artikel yang sudah dikhususkan itu at-taysir fi bayani haqiqatud dhamir, itu bisa dilihat sana kalau masih ada fotokopiannya. Nah, yang jelas di semua kitab disebutkan seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dhamir muttasil itu ada muttasil fi mahalli raf'in, muttasil fi mahalli nasbin, muttasil fi mahalli jarrin. Tapi kalau munfasil hanya 2 saja. Dhamir munfasil hanya 2. Fi mahalli raf'in sama fi mahalli nasbin saja. Jarrin enggak ada. Maratu bi ana enggak ada. Paham ya? Nah, 2 itu kita lihat. Wa munfasilun nahwu iyaya wa akhwatihi ya wa na'am. Iyaya wa akhwatihi ini nanti dhamirnya yang mana yang sahih? Iya saja. Sudah kita lewati kan? As-sahih anna dhamir iya faqat. Adapun lawahik itu huruf-huruf yang mengikuti. Nah barakallahu fikum, nam li bayanil murad, untuk menjelaskan yang diinginkan saja. Nah, contohnya iya ya akhwatihi maksudnya bagaimana? Iya ya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu iyyaha iyyahuma iyyahum iyyahunna. Itu maksudnya ya. Itu semuanya iyanya apa? Iyanya
dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ingat-ingat dulu ya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Perhatikan. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, iya ini dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam wal kaf harfun khitab. Harfun khitab mabniun fathil la mahalla i'rab. Na'budu fi'il fa'il. Dhamir masdar nahnu. Paham belum? Ayo na'am, maf'ul bih muqaddam. Asli ini na'buduka, cuman didahulukan seperti ini faedahnya hasr, membatasi bahwasanya kami tidaklah menyembah kecuali hanya kepadamu. Paham ya? Atau hanya kepadamu lah kami menyembah. Berarti enggak ada yang lainnya lagi itu loh ya. Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ingat-ingat ya. Na'am, antum jangan bingung dengan di sana kan ada yang lain Ustaz, seperti iyyaka waddukhula 'alan nisa, iyyakum wa muhdatsatil umur, ya kan? Na'am, iyyaka wa isbalal izar. Itu apakah beda? Beda. Itu pembahasan di kotor nada nanti. Paham ya? Itu namanya termasuk na'am barakallahu fikum, na'am sighah tahdzir, bentuk tahdzir peringatan. Iyyakum artinya ihdaru, iyyaka artinya ihdar. Dan seringnya setelah iyyaka, nah sekedar faedah antum biar nanti enggak bingung bedanya. Katanya dhamir mufasil, bukan dhamir mufasil kalau yang ini. Seperti iyyaka, mesti itu ya, antum perhatikan baik-baik aja. Nah, iyyaka wa ada wawu setelahnya. Ini yang bukan dhamir ya, iyyaka wa isbalal izar. Hati-hati kalian, hati-hati engkau dan tinggalkanlah isbalal izar. Memanjangkan sarung sampai di bawah mata kaki. Nah, isbal mesti masuk. Setelah iyyaka ada wawu dan setelah wawu mesti masuk. Kalau enggak masuk keliru. Paham ya? Di mana dan tujuannya iyyaka waddukhula. Iyyakum wa muhdatsati. Masuk enggak itu? Ayo. Kemudian iyyaka wal kadhiba. Iyyaka wadhanna. Iyyaka wal ghuluwa. Masuk semua setelahnya. Namun sebagai apa barakallahu fikum? Iyyaka ini termasuk na'am barakallahu isim fi'il amr. Total ini. Maknanya ihdar. Paham belum? Bukan dhamir ya. Kalau antum jumpai seperti ini kan ada wawu, bukan dhamir. Kalau mengatakan dhamir keliru enggak? Keliru enggak? Keliru. Tapi bahkan iyyaka isim fi'il amr, maknanya ihdar. Lah ini isbala kalau masuk, ini maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang. Sini ada fi'il yang dibuang ini. Setelah wawu ada fi'il yang dibuang. Ihdar. Naam watruki. Ayo. Akhirnya ini. Nah, ihdar watrukil isbala. Utrukal isbal. Maf'ul berarti kan? Naam. Atau iyyaka ihdar wajtanib. Wajtanib juga bisa. Wajtanib isbala. Paham belum? Jadi ini maf'ul bih ternyata. Lah fi'ilnya mana dibuang? Paham belum? Mesti itu sudah. Kalau antum jumpai artikel tulisan kok ini enggak masuk, keliru. Salah cetak harokatnya. Paham ya? Mesti masuk. Naam barakallahu fikum. Iyyaka wal kadhiba, iyyaka wal julusa, iyyaka wadhanna, iyyaka na'am barakallahu fikum wal kadhiba, ya kan? Iyyaka wal ghuluwa, iyyakum wa muhdatsati. Muhdatsat apa? Jamak muannas salim, mansubnya dengan apa nasabnya? Kasrah, mansub. Maksudnya ya? Mesti itu sudah. Enggak usah bingung-bingung, mesti sudah. Tapi di sini lain, kalau iya yang di sini dhamir munfasil lain lagi ya, karena setelahnya enggak ada wawu. Mafhum? Naam. Jadi itu bedanya, itu sekedar faedah saja. Mungkin antum jumpai kok kenapa kok masuk terus ya itu. Itu tadi rahasianya. Naam, kalau sudah hafal rahasianya tahu i'rabnya. Kalau belum tahu rahasianya enggak tahu i'rabnya. Paham ya? Tahu belum rahasianya? Naam. Berikutnya wa munfasilun nahwu iyaya wa akhwatihi wa qad taqaddama dzalika fi faslil mutmar. Dan sungguh sudah kita lewati pada pembahasan masalah mutmar. Naam, yang munfasil ya iyana, iyyaka, iyyaki, iyyakuma. Paham ya? Iyyaka na'budu itu contoh yang sangat nampak itu. Kita lihat nanti kalau beliau contohkan, kalau enggak contohkan ya sudah hanya sebutkan nanti ya. Iyyaka na'budu. Iyyaka iya dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam wal kaf harful khitab la mahalla lahu minal i'rab. Na'budu fi'il fa'il. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Wal aslu fihi an yata'akhkhara 'anil fa'il. Hukum asalnya yang namanya maf'ul bih itu diakhirkan dari fa'il.
fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Paham belum ini hukum asalnya? Fi'il, fa'il, maf'ulun bih itu hukum asalnya. Urut. Nahwu wa warisa Sulaimanu Dawuda. Nah, Sulaiman mewariskan kepada Dawud. Sulaimanu enggak boleh tanwin. Apa ilahnya? Ilahnya apa? Ilahnya sebabnya kenapa Sulaiman enggak boleh tanwin? Ismu ziyada alif wa nun. Al-ismu itu al-alamiyah. Alamiyah ma? Ziyada alif nun. Itu masuk dalam nama yang lain sebenarnya, cuman ada kaidah yang lain untuk Sulaiman ini apa? Al-alamiyah ma'al ujmah. Jami asma'il anbiya a'jamiyatun ila arba'ah. Semua nama para nabi itu ajam namanya ya, kecuali 4. Muhammadun, Salihun, Hudun, Syuaibun, 4 ini. Tanwin. Paham ya? Kaidah yang kedua, jami asma'il anbiya ghairu munsharifah illa sittah. Paham ya? Ingat-ingat ya. Seluruh nama para nabi jami asma'il anbiya ghairu munsharifah illa sittah. Majmu'atun fi qaulika sun syamlahu. Semua nama para nabi tidak boleh tanwin kecuali 6. Terkumpul pada ucapanmu sun syamlahu, jagalah persatuannya. Sun sad salihun, nun nuhun, syamlahu shin syuaibun, mim muhammadun, lam lutun ha hudun. Dihafal itu ya? Dihafal ya? Semua nama para nabi tidak boleh ditanwin kecuali 6. Terkumpul pada ucapan apa tadi? Itu tulis nanti ya. Sun syamlahu. Semuanya sudah tak ringkaskan dalam artikel yang ringkas dan insyaallah cukup, yaitu pada apa itu? La tansarif an ismil ladzi la yansarif. Selembaran itu ada beberapa lembar itu. Nanti kalau misalkan mau lihat bisa dilihat di sana atau di kitab-kitab yang lain. Yang jelas kesimpulannya sudah kami ringkaskan di situ. Kalau memahami isi yang sudah kami ringkaskan itu insyaallah taala cukup menurut kami. Makanya cukup memahami masalah ismul ladzi la yansarif semuanya. Kaidah-kaidahnya, apa dhabitnya, kemudian apa wazannya, apa timbangannya. Barakallahu fikum, alhamdulillah sudah kami ringkaskan di artikel tersebut. La tansarif an ismil ladzi la yansarif. Artinya jangan lari dari ismul ladzi la yansarif. Paham ya? Karena seringnya orang itu kalau belajar sampai situ lari karena khawatir bingung itu, yang mana sih yang tanwin, mana sih yang enggak boleh tanwin. Enggak usah bingung. Kalau hafal dhabitnya, ketentuannya mudah semuanya. Paham ya? Barakallahu fikum. Seperti itu. Barakallahu fikum hafizakumullah. Sulaiman sama Dawud dua-duanya ala alamiyah ma'al ujmah. Dengan kaidah apa? Jami asma'il anbiya ghairu munsharifah illa sittatun. Paham ya? Illa sittatan, kecuali 6. Majmu'atun fi qaulika sun syamlahu. Apa? Sun syamlahu. Jangan keliru nulisnya ya, karena soalnya ini muratkan. Barakallahu fikum. Sun dari sonanya sun, fi'il amrnya ini. Sun syamlahu. Salihun, Nuhun, Syuaibun, Muhammadun, Lutun, Hudun. Allah nih. Barakallahu fikum. Sun syamlahu. Jagalah apa? Persatuannya. Paham insyaallah ya? Barakallahu fikum. Jadi kaidah seperti ini pentingnya apa? Antum hafal satu kaidah dan lainnya dikiaskan ada udah. Semua nama perempuan tidak boleh tanwin kecuali Hindun. Selesai. Jadi enggak usah bingung, Fatimah tanwin enggak ya? Zainab tanwin enggak ya? Masih bingung berarti dia. Ambil satu kaidah selesai urusan. Paham ya? Jami asma'in niswah ghair musharifah illa Hindun. Dah. Semua nama wanita enggak boleh tanwin kecuali siapa? Hindun. Berarti Maryam enggak tanwin, Zainab enggak tanwin. Paham ya? Sebabnya kenapa? Baru dirinci sebabnya karena semua nama wanita yang tersusun lebih dari 3 huruf, maka tidak boleh tanwin. Adapun yang tersusun dari 3 huruf tengahnya sukun, boleh tanwin semua nama wanita. Seperti apa? Hindun, Da'dun. Hindun 3 huruf tengahnya sukun, Da'dun 3 huruf tengahnya sukun. Paham belum? Ayo barakallahu fikum, seperti itu. Mafhum insyaallah ya? Mafhum? Itu nanti kalau tidak salah pembahasan ismul insharif masih di akhir-akhir sini ya. Yang jelas kalau untuk mau mencicipi untuk murojaah bisa fotokopi ya, fotokopi.
Ya, fotokopi bisa untuk murajaah sendiri. Mungkin masih ada ya itu ya? Ada. Ya, nanti bisa difotokopi. Barakallahu fikum, dimanfaatkan. Kalau ada iskal tanyakan. Yang jelas menurut kami yang sudah kami kumpulkan itu sudah mewakili jurumiyah, mutamimah, qatarnadah sampai alfiyah. Insyaallah. Paham ya? Dalam artian antum paham itu, yang berikutnya sama aja, ketemunya itu aja, ketemunya. Enggak jauh-jauh. Karena yang penting hafal dobitnya, ketentuannya, timbangannya sudah selesai. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa qad yataqaddamu 'ala al-fa'il, terkadang maf'ul bih itu mendahului fa'ilnya. Jawazan, boleh-boleh saja. Maksudnya itu boleh mendahului, boleh tidak. Wa wujuban, dan wajib mendahului terkadang. Nanti dengan contohnya akan semakin jelas ya. Nah, yang boleh-boleh saja seperti apa barakallahu fikum? Di bawah itu antum disebutkan contohnya itu nahwu daraba su'da Musa. Dibolak-balik enggak masalah. Daraba su'da Musa. Perhatikan ya. Daraba su'da Musa. Nah, barakallahu fikum, di situ antum perhatikan, ini dibolak-balik enggak masalah karena harokatnya enggak nampak itu loh. Enggak bisa memastikan su'da mesti fa'il, enggak bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini kalau seandainya apa barakallahu fikum hafizakumullah. Kalau seandainya tidak diketahui ya, tapi kalau di sini nah barakallahu fikum kata beliau terkadang maf'ul bihnya itu mendahului daripada fa'ilnya. Itu boleh-boleh saja seperti ini. Daraba su'da Musa. Ini pasti yang mukul itu Musa. Apanya? Su'da nama perempuan. Nah, ini mendahului. Karena enggak mungkin kalau su'da daraba darabat seharusnya. Paham belum? Nah, contohnya daraba su'da Musa, pastikan yang mukul siapa? Musa. Kecuali kalau seperti ini. Darabat Musa Salma. Ya. Ini antum bisa pastikan siapa yang mukul? Siapa? Salma. Tandanya tak tanis. Paham belum? Nah, tapi kalau masih sama-sama Musa sama Isa, daraba Musa Isa, budi bolak-balik bisa. Karena enggak ada tandanya kan? Mau disilakan didahulukan silakan, enggak masalah kalau ini ada tandanya. Sudah perempuan Musa muzakkar, mesti yang mukul Musa. Kalau ini mesti yang mukul Salma itu loh. Enggak mungkin Musa mukul Salma karena tak tanis. Paham belum? Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian wujuban wajib. Maksudnya wajib bagaimana? Wajib didahulukan, enggak boleh diakhirkan. Contohnya di bawah itu nahwu zana syajara nauruhu. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pohon itu sudah mulai berbuah gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, di situ kenapa kok wajib didahulukan? Karena nanti kalau diakhirkan, nah, atau diubah contoh yang lain biar antum bisa memahami ya. Contoh yang lain, asmara. Asmara asyajaru. Nah, barakallahu fikum. Nah, azhara asyajara asyajara. Nah, barakallahu fikum. Azhara asyajara. Nah, barakallahu fikum. Simaruhu. Artinya apa? Pohon itu telah nampak apa? Buahnya. Ini wajib didahulukan itu, maf'ul bih ini. Paham ya? Kenapa wajib didahulukan? Karena kalau antum akhirkan ada kaidah apa? Dhamirnya ini kembali ke mutaakhir lafdhan wa rutbatan la yajuz. Kita lewati dulu kan? Audud dhamir ila mutaakhir lafdhan wa rutbatan la yajuz. Kembalinya dhamir ke mutaakhir secara lafaz, secara lafaz dan urutan itu enggak boleh. Kita balik coba. Nah, simaruhu asyajar.
Ini kembali kemana nanti ini? Ke sini kan? Ya enggak? Nah, padahal kalau kembali ke sini barakallahu fikum secara lafaz dan secara urutan fi'il, fa'il, maf'ul bih urut enggak? Secara lafaz ke sini juga kan? Nah, ini enggak boleh. Sudah kita lewati, dhamir aslinya kembalinya ke depan. Paham ya? Tidak ke belakang. Paham belum? Adapun ke belakang lafaz tapi tidak secara urutan boleh, tapi pembahasannya bukan sini. Yang jelas ini insyaallah paham insyaallah ya. Naam. Wa qad taqaddamu 'ala al-fi'l wal fa'il kama taqaddama fi babil fa'il. Terkadang dia maf'ul bih itu malah mendahului dua-duanya. Maf'ul bihnya itu mendahului apa? Fi'il dan fa'ilnya. Man darabta ya akhi? Zaidan. Takdirnya Zaidan darabtu. Ya enggak? Seperti itu mendahului naam fa'ilnya atau contoh yang lain yang jelas saja ya, yang jelas seperti na barakallahu fikum iyyaka na'budu. Ya enggak? Iyyaka na'budu maf'ulnya mendahului fi'il fa'il enggak? Ya enggak? Naam seperti itu. Bisa. Ya na'am. Kemudian barakallahu fikum yang terakhir wa minhu ma udmira 'amiluhu jawazan. Ada juga amilnya itu, alat yang menasabkan dia itu, maksudnya amilnya itu yang membuat dia itu menjadi maf'ul, itu terkadang disembunyikan. Boleh-boleh saja. Nah, disembunyikan. Nahu qalu khairan. Madza qala rabbukum? Qalu khairan. Atau madza qala rabbukum khairan. Maka takdirnya qalu khairan. Paham ya? Contohnya na barakallahu fikum, contoh yang lain, man darabta Zaidan. Takdirnya apa? Darabtu Zaidan. Darabtunya disembunyikan. Paham belum? Man darabta ya Zaidan. Takdirnya apa? Darabtu Zaidan. Mafhum? Seperti itu. Adapun babul istighal, ini bab yang menyibukkan, sibuk-sibuk, ini besok. Istighal itu bab yang sibuk-sibuk. Maksudnya itu ada dua amil, amalnya itu sibuk mengamili na'am barakallahu fikum dhamir miliknya isim yang dilewatkan, isim yang mendahulunya. Sibuk nanti, paham ya? Tapi mudah ini, jangan usah bingung. Namanya babnya aja yang kira-kira kelihatannya ngeri ya, babnya bab istighal, bab yang masalah menyibukkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya satu amil dia itu sibuk mau beramal dengan dua isim itu loh. Yang mana yang kira-kira mau dijadikan apa? Milik dia gitu loh. Yang pertama atau yang kedua gitu loh. Sibuk dia. Nah, kalau dia sudah menjadi amil untuk yang pertama, dan yang kedua nggak bisa. Kalau sudah menjadi amil yang kedua, yang pertama sudah nggak bisa. Itu besok pembahasannya insyaallah. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum.